Ternyata seru juga ya, rasain Budaya. Makanya jangan main-main sama saya. Udah tahu, saya itu tetangga yang paling baik hati kepada Budaya. Bu Iska, ibu ini apa-apaan, ha? Kenapa memangkas tanpa izin dari saya? Saya tahu cabang pohon mangga saya mengganggu dan merusak sekaligus mengotori halaman rumah ibu. Tapi harusnya Bu Iska minta izin dulu sama saya. Jangan bertindak seenaknya kayak gini. Bodoh amat. Emang saya peduli? Lagian suruh siapa? Ada pohon mangga di sini. Heh, bocah ingusan, kalian berdua nggak lihat apa kalau ibu lagi nyapu halaman rumah? Ini bungkusan permen kenapa dilempar ke halaman rumah ibu, ha? Bu, kita berdua nggak sengaja. Minta maaf ya. Iya benar Bu, aku kira bungkusan permennya nggak bakal masuk ke halaman rumah ibu. Halah, bilang aja kalian mau ngerjain saya kan, supaya nyapu halaman terus kan. Dasar anak-anak nakal. Udah sana pergi dan ambil bungkusan permen kalian terus buang. Ada apa Bu? Pagi-pagi gini udah marah-marah aja. Itu tuh Pak, anaknya Bu Dela bandel banget. Masa ibu lagi nyapu halaman, mereka berdua malah buang bungkusan permen ke halaman rumah kita. Ya jelas lah ibu marahin dong. Ibu itu capek ngerjain pekerjaan rumah. Sabar, sabar. Namanya juga anak kecil. Mereka mana ngerti dengan apa yang ibu maksud. Udah, bapak itu nggak pernah bisa ngertiin ibu. Mana ranting pohon mangga punya Budaya ganggu banget. Semua daun yang kering jatuh ke halaman rumah kita. Udah, itu cuma masalah kecil. Nggak usah dibesar-besarin. Halah, masalah kecil matamu. Budaya, itu pohon mangganya mulai merambat ke halaman rumah saya. Cabang-cabang pohonnya ganggu banget Budaya. Mana ada daun yang keringnya bikin kotor lagi. Saya capek ya kalau harus nyapu setiap hari. Maaf ya Bu Iska, tapi kan cabang pohonnya cuma masuk sedikit. Jadi menurut saya nggak terlalu mengganggu. Gak terlalu mengganggu. Kenapa Budaya malah nyepelein? Bukannya sadar diri, tapi malah membela diri. Emangnya tetangga kayak Budaya itu bikin darah tinggi. Pokoknya Budaya harus pangkas secepatnya cabang pohon mangga yang masuk ke halaman rumah saya. Iya Bu Iska, saya janji bakal pangkas cabang-cabang itu. Saya bakal panggil tukang khusus buat pangkas cabang-cabang itu. Nah gitu dong, jangan cuma nyusahin orang aja. Lagian ngapain sih nanam pohon mangga depan rumah? Udah tahu samping rumahnya ada tetangga, tapi tetap aja maksain nanam. Ganggu banget nih. Bu Iska, saya kan udah janji bakal pangkas cabang-cabang itu. Tapi ibu harus nunggu sebentar dulu. Saya mau panggil tukang khusus. Ibu tunggu dulu aja, sabar. Jangan ngebesar-besarin kayak gini. Ini cuma perkara kecil, jangan terlalu berlebihan. Berlebihan? Enak banget ya itu mulut kalau ngomong. Budaya itu cuma sebatang kara tinggal di rumah ini. Harusnya perbanyak hidup rukun dong sama tetangga. Tapi ini malah bikin masalah besar. Masalah besar? Ya Allah Bu Iska, ini cuma perkara cabang pohon mangga saya. Jangan terlalu ribet. Ribet? Dasar paling victim. Awas aja ya kalau sampai Budaya belum memangkas cabang-cabang itu. Biar saya sendiri yang ngelakuin. Buat apa lama-lama nunggu tukang khusus? Yang ada itu cabang pohon makin tumbuh. Astagfirullah Bu Iska, ibu tenang aja. Saya berjanji demi Allah akan memangkas cabang-cabang itu secepatnya. Lakuin sekarang juga, jangan nanti-nanti. Awas aja ya kalau Omdo alias omong doang. Saya bakal laporin Budaya ke Pak Kades. Sabar Dea, kamu harus bisa sabar menghadapi tetangga seperti Bu Iska. Nak, kalian berdua ini kenapa? Bu Iska, mau kemana Bu? Kok wajahnya kelihatan lagi marah gitu? Hehehe. Saya mau ke warung Pak Tony. Ini Bu Dela, saya kesel tahu sama Bu Dea. Dia itu bisa hidup tenang, padahal bikin masalah besar sama saya. Masalah besar? Maksudnya gimana Bu? Bu Dela tahu kan kalau depan rumah Bu Dea itu ada pohon mangga. Sekarang pohonnya tuh udah tumbuh. Terus itu cabang pohonnya masuk ke halaman rumah saya. Itu ganggu banget Bu Dela. Saya capek kalau harus nyapu setiap hari. Oh, jadi karena itu. Coba Bu Iska bicara aja sama Bu Dea. Siapa tahu Bu Dea mau nebang pohon mangga itu. Saya udah ngomong baik-baik, tapi Bu Dea cuma diem aja. Dia itu kayak sengaja banget ngebiarin cabang-cabang pohon mangganya ganggu halaman rumah saya. Ya Allah, masa Bu Dea kayak gitu? Iya, terus Bu Dea juga malah playing victim. Padahal di sini itu korbannya saya, tapi dia malah acting gitu. Jadi males kalau punya tetangga modelan Bu Dea.
Bu Iska, saya itu tahu Bu Dea orangnya seperti apa. Kayaknya nggak mungkin Bu Dea bakal diam aja kayak yang Bu Iska maksud. Saya yakin Bu Dea pasti akan memangkas cabang pohon itu. Ya ampun, Bu Dela, kalau jadi tetangga itu berguna dikit napa? Masih aja ngebelain orang yang salah. Itu juga, kalau punya anak bandel itu dijagain. Mana gak minta maaf lagi. Ibu, aku takut. Ibu, ayo kita pulang. Aku nggak mau ketemu dia. Ibu galak itu lagi. Iya nak, ayo kita pulang. Nah, kalian berdua ini kenapa? Kok kayak takut gitu pas ketemu sama Bu Iska? Emang Bu Iska ngapain sampai-sampai kalian berdua ketakutan gitu? Ini Bu, aku sama kakak nggak sengaja buang bungkus permen ke halaman rumahnya Bu Iska. Terus Bu Iska lagi nyapu. Terus kita berdua kena marah deh. Katanya aku sama Caca anak nakal. Apa? Anak nakal? Cuma karena nggak sengaja buang bungkus permen? Ibu Iska ini bener-bener ya, cuma masalah sepele gitu aja pakai ngatain kedua anak ibu nakal. Bu Iska harus kena azab, ibu sakit hati. Bu Iska itu emang galak ya Bu. Aku takut banget kalau mau main, soalnya harus ngelewatin rumah dia. Ya gitulah nak, udah kalian berdua tenang aja ya, jangan takut, biar Allah yang urus semua ini. Aku jadi kasihan sama Bu Dea yang harus hidup bersebelahan dengan tetangga seperti Bu Iska. Semoga Bu Dea sabar menghadapi segala julitan yang dilakukan Bu Iska kepadanya. Ibu jangan mau temenan sama Bu Iska ya Bu. Aku takut dia marahin ibu kayak tadi. Iya nak, ibu nggak mau temenan sama Bu Iska. Bu Iska, dari tadi ibu cuman diem aja, nggak beli apa-apa. Saya udah mau nutup nih. Ya bener, biasanya kan suka julidin orang meskipun cuma masalah sepele juga. Enak aja, diam ya, jangan ganggu saya. Saya lagi gamut gara-gara Bu Dea. Dasar tetangga playing victim. Memangnya kenapa Bu Dea? Kok bisa dibilang playing victim? Itu Pak, cabang pohon mangganya masuk ke halaman rumah saya. Kalau dilihat dari jauh, rumah saya tuh jadi aneh. Sebelum ada pohon mangga di halaman rumah Bu Dea, rumah saya tuh kelihatan cantik, rapih, bersih. Tapi kalau menurut saya biasa-biasa aja tuh. Malahan bagus ada pohon yang menghiasi halaman rumah Bu Dea. Bagus dari mananya? Jelas-jelas ganggu kenyamanan saya. Pokoknya kalau Bu Dea belum mangkas cabang-cabang pohon mangga itu, saya bakal laporin Bu Dea ke Pak Kades. Bu Iska, nggak harus lapor ke Pak Kades. Ini cuma cabang pohon mangga. Jangan terlalu dianggap masalah besar. Terus aja pada belain orang salah. Jelas-jelas Bu Dea itu yang gak mau bertindak. Dia bodoh amat sama komplainan saya. Coba Pak Tony bayangin, sehari itu saya bisa nyapu sampai 3 kali. Bu Iska, jangan terlalu memperbesar masalah kecil. Ini cuma perkara pohon mangga. Tapi ibu sampai julid seperti ini sama tetangga sendiri, nggak baik loh. Ih, bodoh amat. Saya cuma ngerasa keganggu sama pohon mangga itu. Kalau saya pulang dari sini, tapi cabang-cabang pohon itu masih ada, saya yang akan memotong cabang-cabang itu sendiri. Pak Tony, saya gak jadi belanja. Saya ngerasa gak cocok belanja di warung Pak Tony yang murahan ini. Mana warungnya kelihatan kotor lagi. Iu, lebih baik saya pergi ke supermarket aja. Aduh, susah kalau udah gini mah. Kalau aku nunggu Bu Dea yang katanya mau manggil tukang khusus itu kelamaan, mendingan aku aja yang potong cabang-cabang ini. Aku nggak perlu minta izin sama orang playing victim kayak Bu Dea. Setelah ini, halaman rumahku akan terlihat cantik dan bersih. Ternyata seru juga ya, rasain Bu Dea. Makanya jangan main-main sama saya. Udah tahu, saya itu tetangga yang paling baik hati kepada Bu Dea. Bu Iska, ibu ini apa-apaan ha? Kenapa memangkas tanpa izin dari saya? Saya tahu cabang pohon mangga saya mengganggu dan merusak sekaligus mengotori halaman rumah ibu. Tapi harusnya Bu Iska minta izin dulu sama saya. Jangan bertindak seenaknya kayak gini. Bodoh amat, emang saya peduli? Lagian suruh siapa? Ada pohon mangga di sini. Bu Iska, kenapa daun-daun mangga itu ibu buang ke halaman rumah saya? Bukannya dibuang ke tong sampah? Loh, ini kan daun mangga punya kamu Bu Dea. Masa harus saya buang ke tempat sampah? Daun-daun ini lebih cocok dibuang ke halaman rumah kamu Bu Dea.
Bu Iska ini kenapa sih? Cuma karena tanaman saya masuk ke halaman rumah Ibu Iska, Ibu sampai kayak gini sama saya. Kemarin saya sakit hati karena perkataan Bu Iska. Sekarang saya sakit hati karena perilaku Bu Iska. Ibu benar-benar memperbesar masalah kecil. Masalah kecil? Ngaca dong Bu Dea, ngaca. Saya itu nggak suka kalau ada yang mengusik kehidupan saya. Apalagi pohon mangga Bu Dea. Ini yang bikin saya marah. Saya tahu Bu Iska marah, tapi nggak gini juga Bu. Ah, udah sana pergi. Saya harus membuang daun-daun ini. Capek banget, mana udara di dalam rumah juga panas. Emangnya ibu habis dari mana? Terus kenapa gergaji bapak bisa ada di tangan ibu? Pak, bapak tahu nggak ibu habis ngapain? Ibu habis potong semua cabang pohon milik Bu Dea yang masuk ke halaman rumah kita. Sekarang ibu bisa hidup tenang karena telah menyelesaikan masalah ini. Apa? Ibu ngelakuin itu? Terus ibu minta izin kan sama Bu Dea? Cih, ya enggak lah. Ngapain ibu minta izin sama Bu Dea? Gak ada gunanya, Pak. Gak ada gunanya. Bapak tahu ibu marah karena merasa terganggu dengan pohon mangga milik Bu Dea. Kalau ibu mau memangkas cabang-cabang itu, minta izin dulu. Aduh, bapak ini kenapa sih? Jangan so nasehatin ibu dong. Semua yang ibu lakuin demi kebaikan halaman rumah kita. Bapak tahu, sangat tahu, tapi cara ibu ini udah salah banget. Cepet minta maaf sama Bu Dea. Dia pasti sakit hati karena perilaku ibu. Ogah banget minta maaf sama Bu Dea. Itu masalah dia. Dia yang seharusnya minta maaf sama ibu, bukan ibu. Udah aku mau lanjut buang ranting yang masih menumpuk. Aku harus melempar ranting-ranting pohon mangga ini ke rumah Bu Dea. Dengan ini, Bu Dea pasti bakal banyak kerjaan. Rasain tuh, ini yang aku rasain selama cabang-cabang ini masuk ke halaman rumahku. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada angin kencang gini? Pak! Aduh, kenapa ranting-ranting ini balik lagi ke halaman rumahku? Perasaan udah aku buang ke halaman rumahnya Bu Dea deh. Aduh, aku bersihin daun-daun dulu aja deh. Rantingnya nanti aja aku lempar lagi. Aduh, kenapa daun-daun ini malah makin banyak? Perasaan tadi cuma ada sedikit deh. Mana setiap sudut rumah aku penuh sama daun mangga. Aduh, kenapa kejadiannya malah aneh begini sih? Loh, kenapa malah masuk rumah? Aneh banget sih. Ih, ini ada apa sih? Ya Allah, astagfirullah Gusti. Bu, kenapa daun-daun mangga itu masuk ke dalam rumah? Katanya mau ibu bersihin. Itu juga rantingnya kenapa masih ada di halaman rumah kita? Katanya nggak suka kalau halaman kotor. Ibu juga nggak tahu, Pak. Tadi itu semua rantingnya udah ibu buang ke halaman rumah Bu Dea. Tapi tiba-tiba ada angin kencang. Rantingnya balik lagi ke sini. Aduh, kenapa ibu kayak gitu sih? Bapak udah nggak tahu lagi harus ngomong gimana supaya ibu bisa berubah. Ih, udahlah Pak. Sekarang kita harus mikirin caranya supaya daun-daun ini bisa bersih sebelum langit gelap. Ayo bantu ibu, jangan cuma bisa nasehatin doang. Sebenarnya aku nggak mau kalau harus memotong sisa cabang ini, tapi aku nggak mau kalau pohon mangga aku ganggu kenyamanan orang lain. Lebih baik aku pangkas semuanya. Kenapa selalu gini? Dari kemarin sore aku nggak bisa bersihin daun-daun sama ranting yang ada di halaman rumahku. Kacau, semuanya kacau. Bu Iska, ini aja buat ibu. Karena Bu Iska terlalu julid, suka memperkeruh masalah kecil. Contohnya ya ini, cabang pohon mangga. Betul itu, Bu Iska mendapatkan azab dari Allah. Lagian memangkas pohon orang lain kok nggak izin. Rasain tuh. Aduh, ibu-ibu ini sok tahu banget ya. Mana mungkin saya kena azab cuma gara-gara mangkas cabang pohon milik Bu Dea. Jangan asal bicara. Udah, sana pergi. Bu Dea, itu Bu Iska kenapa kok kayak kelihatan lagi marah gitu? Jadi gini Bu Dela, Bu Iska itu memotong cabang-cabang pohon mangga saya tanpa izin. Setiap kali Bu Iska mau membersihkan daun sama ranting pohon mangga, pasti ada angin kencang. Jadi ya Bu Iska nggak bisa membersihkan halaman rumahnya dari kemarin sore. Oh gitu. Rasain tuh Bu Iska. Makanya jadi orang itu jangan terlalu julid. Mana udah ngatain kedua anak saya nakal lagi. Makan tuh azab. Ini lagi, datang-datang malah ngetawain ya, bukannya bantuin. Deh, nggak mau. Urus aja sendiri. Udah, jangan cari keributan kayak gitu.
Pak Tony, Bapak tahu nggak? Bu Iska kena azab loh Pak. Halaman rumahnya penuh sama daun-daun kering sama ranting pohon mangga. Loh, kok bisa? Coba cerita awalnya kayak gimana, Bu Dea? Bu Iska itu memotong cabang pohon mangga yang masuk ke halaman rumahnya tanpa minta izin sama saya. Terus semua daun dan juga ranting cabang-cabang itu sulit dibersihkan. Sekarang halaman rumah Bu Iska penuh sama daun-daun dan ranting pohon. Syukurin, saya seneng dengernya. Lagian nih, kemarin aja dia ngatain warung saya kotor. Padahal setiap hari itu selalu saya bersihkan semua debu yang ada di warung ini. Saya juga senang Bu Iska kena azab. Saya benci sama Bu Iska. Saya nggak mau ngomong sama dia. Gara-gara Raka sama Caca nggak sengaja buang bungkus permen di halaman rumahnya, Bu Iska marah-marah ke anak saya sama ngatain anak saya nakal. Saya juga sakit hati sama perkataan Bu Iska. Saya nggak mau ketemu sama dia lagi. Dia selalu memperbesar masalah apapun. Pak, kita selalu membersihkan daun-daun ini, tapi tetap aja nggak ada perubahan di halaman rumah kita. Ini juga karena sikap ibu yang julid sama semua tetangga kita. Tapi Pak, tujuan ibu kayak gini kan supaya rumah kita nyaman, terlihat bersih, enak dipandang sama orang-orang yang lewat. Pohon mangga Bu Dea memang sudah tidak lagi mengganggu halaman kita, tapi keanehan ini nggak pernah hilang. Ibu yang sabar ya, semua ini sudah takdir. Kita nggak bisa merubah takdir kita. Sekarang ibu harus perbanyak sabar, perbaiki ibadah juga. Pak, sekarang ibu harus gimana? Ibu nggak suka kalau halaman rumah kita kayak gini. Suka nggak suka, terima saja. Akhirnya sekarang kita bebas dari julitan Bu Iska. Saya ngerasa senang banget Bu Dea. Iya, saya juga Bu Dela. Coba aja Bu Iska nggak julid gitu, pasti dia akan selamat dari azab yang Allah berikan. Semoga setelah ini Bu Iska sadar dan mampu mengakui kesalahannya. Saya bersumpah demi Allah, saya nggak mau ngomong sama Bu Iska lagi. Ibu, aku takut. Ibu Iska galak sama aku. Ibu, ayo kita pulang. Aku nggak mau ketemu sama ibu galak itu. Ibu Iska itu serem banget kayak harimau. Meow. Jangan takut. Ibu kesini mau minta Bu Dea, kita pergi yuk. Saya nggak mau berurusan sama orang yang selalu mencari masalah kayak gini. Iya Bu, Caca, Raka, kalian juga pulang ya. Ayo nak, kita pulang. Bu Dela tunggu. Saya kesini mau minta maaf sama kalian. Kenapa semua menjauh dari aku? Mereka nggak mau ngomong sama aku. Kayaknya ajab yang aku dapat bukan cuma kehilangan ketenangan di rumah sendiri, tapi aku juga kehilangan hubungan baik dengan orang-orang di sekitarku. Sekarang aku hidup dengan rasa sepi, tanpa adanya tetangga di sampingku dan halaman rumahku yang tak pernah bersih.